Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di sesi ke-15 untuk materi fisika. Kali ini kita akan mereview kembali dari sesi 9 sampai sesi 14 oleh saya Muhammad Iqbal. Kita ingat kembali bahwa arus itu kita analogikan sebagai elektron yang mengalir pada sebuah konduktor ya. Atau eh, pada medium tertentu. Jadi elektron yang bergerak ini bisa kita rumuskan sebagai arus ya. Arus itu sebagai perubahan muatan per waktu yang dituliskan sebagai dq per dt kalau untuk continuousnya, dan untuk bentuk diskritnya yaitu delta Q per delta T. Sehingga muatan bisa kita tuliskan sebagai integral dari arus dikalikan perubahan waktu atau dt. Satuannya kolom untuk muatan, dan untuk arus itu adalah ampere atau kolom per detik. Ya, jadi untuk eh, kemampuan si konduktor yaitu materi yang bisa mengalirkan elektron dengan baik, itu kita rumuskan sebagai uh, rho ya. Jadi rho itu adalah hambat jenis kawat, yang hambat jenisnya ini bergantung pada materi, material apa atau medium apa yang dialiri listrik atau dialiri elektron, dan bergantung juga pada tahanannya atau hambatannya, yaitu kemampuan untuk menahan elektron, itu dituliskan sebagai rho dikalikan L per A. Dimana kalau makin panjang kawatnya, hambatannya makin besar. Lalu kalau luas penampang itu adalah A, makin besar luas penampangnya berarti makin besar juga, makin kecil hambatannya ya. Jadi kalau kita punya kawat yang besar seperti AWG 1 itu dibandingkan dengan AWG 22 yang kecil, yang umum dipakai di konduktor-konduktor di dalam kabel listrik ya, AWG 24, AWG 22 itu yang umum biasanya untuk home pengguna rumahan. Itu makin besar nampangnya. Kalau AWG 1 itu makin besar, makin kecil juga resistansinya. Selain itu juga untuk mengakali supaya resistansinya itu kecil, yaitu dengan menggunakan rho-nya yang kecil atau materialnya yang memiliki hambat jenisnya kecil. Sebagai contoh yaitu tembaga itu yang memiliki hambat jenis yang kecil. Ada juga perak ya. Perak lebih kecil lagi daripada tembaga. Tetapi untuk masalah ekonomisnya, perunggu ini jumlahnya lebih banyak daripada perak ya. Sehingga perak ini ongkosnya jadi terlalu tinggi dengan hambat jenis yang tidak terlalu jauh dengan tembaga. Ya, jadi untuk arus itu bisa dituliskan sebagai rumus V per R ya. Jadi kalau I sama dengan V per R, lalu V sama dengan I kali R sama dengan V per I ya, dan seterusnya. Eh, tapi resistivitas tidak hanya bergantung pada materi, tetapi juga pada temperatur ya. Eh, di semakin tinggi suhunya maka resistansinya makin besar. Eh, tetapi untuk seperti tembaga atau konduktor-konduktor murni, resistivitasnya itu tidak terlalu terlihat ya. Jadi
harus butuh temperatur yang sangat tinggi sekali sampai dia menjadi resistansi tinggi. Ya, jadi alfa di sini adalah konstanta resistivitasnya, ya. Jadi makin eh, untuk tembaga itu alfanya kecil, ya, jadi tidak terlalu berpengaruh. Ya. Tetapi kalau untuk kayak karbon dan sejenisnya itu akan ada efeknya, ya. Kita ingat kembali juga hukum Kirchhoff, ya. Jadi arus yang masuk ke dalam satu node maka sama dengan arus yang keluar dari satu node. Apa itu node? Ya kalau saya gambarkan di sini titik, ya. Sebut saja titik. Kita ambil titik simpul gitu, ya. Maka arus yang masuk ke simpul ini sama dengan jumlah arus yang keluar dari simpul tersebut. Lalu pada hukum Kirchhoff juga Anda ingat bahwa jumlah tegangan dalam dalam satu loop tertutup itu adalah nol. Nah, jadi kalau misalnya kita punya loop seperti ini, ya, itu kita bisa bilang bahwa jumlah E1, E2 ditambah tegangan yang ada di R2 dan R1 itu adalah totalnya sama dengan nol. Ya, jadi ini cara menghitung dalam loop, ya. Kita memilih loop sembarang, ya, arah putarannya sembarang. Yang perlu diingat adalah kalau misalkan kita ketemu sumber tegangan dan kalau kita menetapkan bahwa arah loopnya ke arah sana, ini adalah negatif, ini adalah positif, ya, kita tuliskan berarti bahwa tegangan V ini adalah positif, negatif, maaf. Dan sebaliknya, kalau misalkan arah loopnya itu kebalikannya, ya, ke arah sana, berarti tegangannya itu adalah positif. Lalu untuk energi juga Anda ingat kembali bahwa energi itu adalah I kuadrat R. Ya, jadi I kuadrat RT, maaf. Jadi eh, usaha atau energi pada listrik adalah I kuadrat RT atau V kuadrat per R dikalikan T. Ya, jadi ini adalah usaha dengan satuannya adalah joule, ya. Lalu untuk usaha daya listrik, ya, jadi sama dengan usaha dibagi dengan waktu dan kita bisa tuliskan daya adalah V kali I atau I kuadrat R. Atau bisa ditulis juga V kuadrat per R. Dengan satuan adalah watt, ya, atau joule per detik. Ya, ini daya listrik. Dan ini adalah contoh soal yang mungkin ada keluar di UAS, ya, atau di ujian. Ini sebagai contoh aja. Yang ingin tekankan di sini adalah cara Anda memilih loop, ya. Saya misalkan mau ngambil loop satunya adalah ini, ya. Dari sini ke sini. Ini adalah loop satu. Lalu saya mengambil misalkan dari sini ke sini gitu, ya. Ini adalah loop 2. Ya, jadi kita mulai memilih loop, ya. Dan arahnya tergantung Anda, ya. Sembarang loop satu gitu, ya, adalah I1, ya, melewati yang R5 ini, ya, R-nya adalah 1 kilo, lalu dikalikan dengan I1 ditambah dengan eh, di R2 sekarang arahnya ke sana berarti
0,22 K misalkan dikalikan I1. Tetapi ingat, karena di sini kita memilih bahwa di bagian segmen ini ada dua buah loop yang bekerja, yaitu loop 1 yang atas ini dan loop 2 yang bawah ini. Ya, di segmen yang di tengah ini tidak hanya ada I1 tetapi ada juga I2 ya. I1 di sini juga arah I2 mengalir di sini ya. I2 di sini, I2 di sini, ini I1 di sini. Lalu di sini juga ada I1, di sini juga ada I2 ya. Karena arah loopnya I1 searah I2 searah dengan I1, maka I1-nya plus dan I2-nya juga plus yang mengalir di 0,22. Lalu tegangan di baterai ya, berarti V di baterai 2 dari negatif, di sini negatif, di sini positif. Berarti dari negatif ke positif berarti minus. Lalu di R1 sama, selain di R1 berarti ada 0,22 K juga. Cuma di sini ada I1 dan I2. Ya, tidak ada lagi komponen di setelah itu di loop 1 kita tulis, maka loop tersebut sama dengan 0 sesuai dengan hukum KVL yang kedua. Ya, di sini kita bisa sederhanakan ya, nanti Anda dapatkan I1-nya berapa plus I2-nya berapa sama dengan V baterai misalkan 2. Lalu yang di loop 2 ya, ini loop 2 ya, di loop 2 Anda bisa mencari nilai mulai dari ini ya, dari baterai 1 misalkan. Ini baterai 1 yang mengalir ada I2, di sini juga ngalir I2 gitu ya. Di sini juga I2. Ya, lalu tinggal kita tuliskan ya, V baterai 1 karena dari sini negatif ke positif ya. Berarti ini minus V baterai 1 ditambah dengan yang I2 dikalikan dengan 1 K, 1 kilo, ditambah dengan yang di R3 0,22 K, arahnya juga sesuai dengan arah loop jadi positif I2. Lalu ke atas lagi I2, di R2 ada I2 dan I1, berarti 0,22 K, I1 I2 plus I1. Lalu ketemu lagi dengan V baterai 2 karena dari minus ke plus berarti jadi minus ya, dari V baterai 2 lalu ditambahkan lagi dengan I1 sorry 0,22 yang di R1 ya, 0,22 di K di R1 dikalikan dengan I2 plus I1 sama dengan totalnya 0. Ya, nanti Anda
sederhanakan nanti kira-kira dapat I1 sekian plus titik-titik I2 gitu ya. V baterai dan V baterai 1 dan V baterai 2-nya ke kanan semua plus V baterai 2 gitu ya. Nanti dari sini Anda punya dua persamaan, yang persamaan satu yang ini dan persamaan dua yang ini. Ya, nanti dari persamaan satu dan dua Anda bisa selesaikan dengan metode ya bisa dengan substitusi ya, lalu bisa menggunakan apa metode Gauss. Jadi kita susun menjadi bentuk matriks ya. Nanti karena ini persamaannya yang persamaan satu misalkan itu sekian-sekian I1 plus I2 sama dengan V baterai 2 misalkan ini misalkan A gitu ya. Yang di depan B itu adalah yang di depan I2 adalah B gitu ya. Lalu di persamaan 2-nya misalkan C kali I1 plus D kali I2 sama dengan V baterai 2 plus V baterai 1 gitu ya. Nanti dengan metode Gauss Anda bentuk jadi ini A, B, C, D gitu. Lalu di sininya itu adalah V baterai, terus V baterai 2 plus V baterai 1 gitu ya. Lalu direduksi ya. Direduksi sedemikian hingga nanti di sini sisanya 1001 dan di sini adalah jawabannya ya, jawaban untuk I1, jawaban untuk I2-nya yang di bawahnya. Ya, Anda bisa pelajari metode Gauss ya, bisa silakan di review kembali di pelajaran terdahulu atau Anda bisa cari di internet ya, metode Gauss atau metode reduksi baris gitu ya. Atau Anda bisa menggunakan metode ketiga yaitu metode determinan ya. Determinan, cari determinan cuma determinan ini harus cari adjoint adjoint determinan inverse gitu ya. Inverse ya, mencari inverse matrix, inverse matrix, determinan inverse matrix ya, dan seterusnya. Ya mungkin yang Anda familiar yang mana? Ya, yang substitusi, metode Gauss, determinan inverse matrix. Ya, itu bisa Anda pilih menyelesaikan persamaan linier ini. Ya, lalu kita ingat kembali tentang gaya Lorentz ya. Gaya Lorentz itu uh, adalah cross product dari L cross B dikalikan I ya. Di mana I-nya apa L dan B adalah vektor ya. L-nya I-nya mengikuti vektor L ya. Jadi arah I itu searah dengan arah L ya. Jadi yang perlu kita cross productkan adalah L-nya saja dicrosskan dengan B ya. Ini tidak boleh dibolak-balik L cross B ya. Jadi kalau misalkan ini L-nya sorry kalau misalkan ini bidang baca Anda lihat ini adalah bidang datar layar monitor ini L-nya ke bawah, B-nya ke sana gitu ya. Ini bentuknya sudutnya 90 derajat. Jadi L cross B berarti arah
F-nya itu ke arah mata Anda ya. Jadi kalau ada simbol ini ke arah pembaca, kalau ada simbol ini berarti eh, ke dalam bidang baca. Atau saya bilang aja ke arah bidang baca aja ya. Ya, jadi kalau misalkan L-nya ke arah atas, L-nya ke arah atas, L cross B berarti L-nya L ke cross B gitu ya. Berarti arah F-nya itu arahnya ke dalam. Kalau dituliskan dalam bentuk kalau misalkan L cross B sudah misalkan membentuk sudut gitu ya. Sebut saja ini L, ini B, dan ini sudut alfa. F-nya juga bisa dituliskan sebagai besar ya. Ini hanya besar tapi tidak menunjukkan arahnya dari F. Jadi L cross B di mana L ini adalah panjang ya, panjang dari vektor L-nya. Jadi tidak tidak kita tidak memperdulikan arahnya L dan kita tidak memperdulikan arahnya B. Kita hanya kita hanya memikirkan sudut antara L dan B dan berapakah besar gayanya. Itu maka kita bisa menggunakan rumus ini ya. Jadi ini rumus ini hanya menunjukkan berapa besarnya. Perlu diingat juga kalau misalkan kita punya L sebagai vektor misalkan AI plus BJ plus CK gitu ya. Dan B-nya itu juga sebagai vektor misalkan DI plus EF misalkan plus FK. Berarti kita bisa tuliskan bahwa L cross B-nya sebagai ya, determinan ya. Seperti menulis determinan. Determinan dari IJK, ya ini adalah vektornya. Dan maka L-nya itu kita tulis di atas dan B-nya kita tulis yang komponennya di bawah. Ya, jadi kalau Anda ingat kembali kalau eh, apa namanya cross product ya dari sini berarti untuk L cross B-nya sama dengan itu ya dari I gitu ya BF minus CE plus untuk komponen J-nya yaitu jadi minus di depannya sini yaitu AF minus CD untuk komponen J ditambah dengan untuk komponen K-nya adalah AE dikurang dengan BD untuk komponen K. Jadi kalau misalkan I kali L cross B berarti tinggal kalikan yang ini semua gitu ya. Ya I dikalikan L cross B sama dengan ini semua dikalikan dengan I gitu ya. Atau saya bisa tulis juga jadi di depan sini ada dikalikan I, di sini juga dikalikan I, di sini juga dikalikan I.
Nah, nanti hasilnya F-nya harus dalam bentuk vektor. Ya, jadi kalau misalkan ada dua kawat sejajar, maka kawat ini akan bisa saling tarik, menarik atau tolak menolak. Ya, jadi kalau misalkan kedua kawat ini itu searah, sejajar gitu ya, maka kalau ini I1, ini I2, kawat yang di I1 itu akan mengalami medan magnet ke arah eh, ke dalam gitu ya. Di titiknya ini, kalau di I1 itu akan mengalami medan magnet ya, ini akibat B1, ini akibat B2. Jadi B2 di B2 itu akan mengalami medan magnet yang arahnya keluar ya, ini B2. Sedemikian hingga kalau kita lihat, ingat kembali kalau I1 I cross B ya, atau L cross B. L cross B berarti maka F-nya ke arah sana. Ini F1. Dan untuk B2 gitu ya. Nah, F cross B-nya apa? I cross B-nya ke arah sana. Kalau arahnya berlawanan seperti ini. Ya, I1 dan I2. Jadi kalau akibat I1 ya, maka dia akan mengalami arah medan magnet B1-nya di sini. I2 ya, akibat adanya medan magnet yang akibat I2 ada medan magnet di I1 yang ke arahnya juga masuk, yaitu ini adalah B2. Ya, jadi kalau saling berlawanan berarti kita ingat lagi L cross B berarti ini F1-nya arahnya ke sana, dan I2 itu ya, eh, eh, I cross B-nya arah F2-nya ke arah sana. Ya, kalau saling berlawanan. Lalu untuk misalkan eh, I1 ke sana dan I2 ke situ gitu ya. Jadi I1 ke bawah berarti di sini akan mengalami medan magnet yang arahnya ke sana gitu ya, ke arah pembaca. Ini adalah B1-nya. Lalu untuk I2-nya itu akibat adanya eh, I2 di I1 mengalami B-nya juga ke arah pembaca. Ya, jadi I cross B ya. I cross B berarti arah em, medan magnetnya juga ke arah sana. Ya, ini F1. Dan di I2 itu arah F2-nya ke arah sana. Ya. Jadi dari sini bisa kita simpulkan kalau arah eh, arusnya itu searah, maka dia akan saling tarik menarik. Kalau di kawat tersebut yang sejajar arusnya itu saling berlawanan, maka dia akan saling tolak menolak. Kalau kita melihat muatan yang bergerak, maka gaya Lorentz yang terjadi adalah V cross B. Ya, jadi muatan ini memiliki kecepatan yang searah dengan V, dan eh, kita ingat kembali juga ya kalau misalkan V cross B, kalau misalkan muatannya ke arah sana berada di bidang yang dilewatinya, misalkan
masuk ke dalam bidang kertas ya. Jadi V cross B ya. Jadi V ini B-nya ya, B-nya ke dalam berarti yang dialami muatan adalah juga ke dalam bidang kertas. Jadi V cross B yang terjadi adalah gayanya itu ke arah atas. Sebaliknya kalau misalkan dia masuk, sorry, keluar gitu ya. V-nya ke sana misalkan, berarti arah F-nya itu ke arah bawah. Kalau misalkan muatannya berada di gerakan melingkar, maka kita bisa tuliskan bahwa radius yang dibentuk untuk muatan yang bergerak secara melingkar pada medan B itu dia akan bergerak melingkar sempurna jika dia bergerak dengan lintasan R sebesar MV dibagi Q kali B ya. Jadi M adalah massa dari muatannya, V adalah kecepatan muatannya ya. Lalu Q adalah besar dari muatannya dan B adalah medan magnetnya. Jadi kalau misalkan makin besar masanya dan makin cepat ya dia bergerak, maka radius yang dibentuk untuk muatan bergerak pada medan magnet ini adalah makin besar. Jadi ini adalah hukum Biosafat ya. Inti dari hukum Biosafat bahwa medan magnet dapat dihasilkan oleh arus listrik yang disebut dengan induksi. Ya, jadi tadi medan magnet menghasilkan listrik, sedangkan pada Biosafat bahwa medan magnet dibentuk oleh listrik. Buat medan di titik P yaitu B-nya besar medan magnetnya sebesar panjang kawat eh, dan dan jarak dari titik yang diamati terhadap kawat tersebut. Ya, jadi kawat ini menghasilkan induksi di titik P dengan medan magnet sebesar B-nya sama dengan mu 0 dibagi 4V dikalikan I integral dari atau panjang dari L cross R dibagi R pangkat 3. Ya, di sini L-nya harus dalam bentuk vektor, R-nya juga harus dalam bentuk vektor. Secara umum bisa dituliskan kalau misalkan jarak sebuah titik P sejauh A gitu ya dari konduktornya, maka besar medan magnetnya adalah rumus ini ya. Di mana mu 0 ada permeabilitas vakum besarnya adalah 4V kali 10 pangkat minus 7. I-nya arus ya, arusnya jadi makin besar arus yang kita hasilkan, maka medan magnet yang terbentuk itu makin besar. Makin dekat ya jarak antara titik P dengan konduktornya, maka medan magnetnya juga tambah besar ya. Makin makin dekat-dekat sini makin pendek atau makin dekat jaraknya dengan konduktor, maka efeknya makin terlihat ya. Jadi medan magnet yang terbentuk makin besar ya. Makin besar dengan medan magnet biasanya secara umumnya gaya Faraday-nya itu makin besar ya. Lalu ini yang perlu diingat tentang rumus trigonometri. Kalau kita punya tiga buah sebuah segitiga ya dengan panjang ABC gitu ya, maka sudut yang dibentuk antara sudut yang dibentuk yaitu sudut C, lalu sudut B dan sudut A
itu sama dengan sinus A dibagi A, sama dengan sinus B dibagi B, sama dengan sinus C dibagi C. Ya, lalu kalau misalkan kita ingin mencari eh, berapakah panjang dari C, misalkan kalau diketahui A dan B, maka kita bisa gunakan rumus yang ini, ya. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat minus 2AB cos C. Ya, cos C-nya, jadi kalau misalkan kita ingin mencari ini, maka yang kita perlukan adalah panjang ini dan sudutnya dari C. Misalkan kita sudah cuma punya sudutnya aja. Lalu kita ingin mencari berapakah sudut B gitu ya. Kita mencari sudut B, kita tinggal lihat yang rumus ini. Ya, kalau misalkan kita punya ABC, tinggal cos B-nya dengan mudah bisa kita tuliskan sebagai B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat minus 2AC dibagi kali cos B, maka mencari cos B itu sama dengan B kuadrat minus A kuadrat apa di jadi cos B sama dengan B kuadrat minus A kuadrat plus C kuadrat, ya, lalu dibagi dengan minus 2AC. Jadi B-nya adalah anti tangen ya, atau tangen inverse dari sorry, ke cosinus inverse dari B. Sorry, dari B kuadrat minus A kuadrat ditambah C kuadrat dibagi dengan minus 2AC. Itu ya. Kalau mau cari sudut A-nya berarti kita pakai yang rumus ini gitu ya. Kalau kita mau cari C-nya berarti kita pakai rumus yang ini. Misalkan kita punya persoalan ya, kita diminta mencari berapakah B di C ya, jika arus ini adalah I1 misalkan, ini adalah arus I2 dengan I1 itu ke arah mata Anda dan I2 itu ke arah dalam ya. Sebagai catatan untuk rumusan ini, jika I1-nya itu ke arah mata dan ini adalah titik P misalkan, jaraknya ini A misalkan, ini I, kalau I-nya ke arah luar bidang baca, maka B di titik P itu adalah ke arah atas ya, dan harus tegak lurus ya terhadap jarak A. Kalau dia masuk ya, ini arah B-nya ke arah bawah ya untuk di titik P dengan jarak yaitu A. Kita bisa gunakan rumus B yaitu mu 0 dikali I per 2A. 2VA kalau nggak salah. Ya. Sesuai dengan yang rumusan yang ini. Mu 0 dikali I dibagi 2VA. Ya, di sini bisa kita simpulkan ya kalau misalkan di titik C dan arah I1-nya adalah keluar berarti B-nya itu harus tegak lurus gitu ya. Ini adalah B1 dan untuk I2 gitu ya, arah B-nya harus tegak lurus di sini ya ke arah bawah. Ya, jadi kita ingin mencari resultan dari eh, B1 dan B2. Ya, tentunya kita harus tahu dulu ya B1 bisa menuliskan B1 ini itu arah arah sudutnya kemana gitu ya. Kalau misalkan saya gambarkan B1 itu sudutnya alfa gitu ya.
Dan sudut B2 itu adalah beta misalkan. Betanya ditulis dari sini ke sini. Ya, ini beta. Sudut sudut betanya, sorry. Ini sudut betanya. Berapakah alfa, berapakah beta? Beta itu bisa kita cari yaitu dengan dari sudut dari sini ke sini, baru ke sini sampai dengan ke sini. Ya, kita asumsikan bahwa eh, dia ada di sejajar gitu ya dengan sumbu X, berarti sudutnya untuk beta itu sama dengan sudutnya adalah 90 180 ya, dari sini ke sini 180 ditambah sudut ke beta 2 yaitu plus 90, maka sudutnya adalah 270 derajat. Yang kita tidak tahu bahwa berapakah sudutnya yang si alfa ini gitu ya. Sudut alfa ini terdiri dari, ya, kalau ini adalah totalnya 180 derajat, anggaplah ini sudut sudut apa ya, theta aja. Ya, jadi 180 derajat sama dengan sudut theta ditambah sudutnya 90 derajat ini ditambah dengan sudut alfa. Berarti sudut alfanya sama dengan 90 minus sudut theta. Yang kita tidak tahu adalah sudut tetanya berapa. Tetapi di rumus sebelumnya kita sudah tahu bahwa untuk mencari sudut theta, ya, sudut theta itu sama dengan sudut A kuadrat gitu ya, yang seberang ini sama dengan eh, C kuadrat plus B kuadrat, ya, minus 2 kali C kali B kali sudut theta ya. Jadi kalau misalkan yang ini gitu ya, mencari sudut B berarti adalah yang kita gunakan rumusnya yang ini ya. Yang sudut berseberangan dari B itu adalah B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat ya. Yang ini ditambah ini kuadrat dikurangi 2 kali ini A dan C eh, dikalikan dengan cos B. Sama juga dengan ini ya. Sudut yang berseberangan ini adalah sudut theta adalah A kuadrat sama dengan C kuadrat plus B kuadrat minus 2 kali C kali B sudut theta. Berarti sudut tetanya, cos theta ya. Sudut cosinus sudut theta. Berarti sudut tetanya, cosinus sudut tetanya sama dengan A kuadrat minus C kuadrat plus B kuadrat dibagi dengan minus 2CB. Ya, berarti sudut tetanya cosinus inverse dari A kuadrat minus C kuadrat plus B kuadrat dibagi juga dengan minus 2 kali C kali B. Ya, sudut tetanya dapat berarti sudut alfanya dapat ya. Berarti kita bisa tuliskan untuk B1 itu terdiri dari B1 cos, bisa dituliskan sebagai ini ya, sebagai vektor ya. Sama dengan vektor gitu ya. B1 cosinus sudut alfa
dan B1 kali sinus sudut alfa. Lalu untuk B2 itu sama dengan B2 dikalikan kosinus dengan sudut betanya tadi, yaitu 180 plus 90, yaitu 270. Dan B2 sinus sudut beta. Maka resultannya sama dengan ya B1 ditambah dengan B2. Ya, jadi bisa dituliskan jadinya B1 kosinus sudut alfa ditambah dengan B2 kali kosinus sudut beta, dan B2 B1 sorry B1 sinus sudut alfa ditambah B2 sinus sudut beta. Sudut theta yaitu sudut sudut theta adalah sudut theta atau sudut gamma aja ya. Sudut gamma yaitu sudut resultannya, yaitu sama dengan tangen inverse dari B1 kali sinus sudut alfa ditambah B2 kali sinus sudut beta dibagi dengan B1 kosinus sudut alfa ditambah B2 kosinus sudut beta. Ya, dari sini udah dapat ya. Resultannya dapat, dan sudut antara sudut yang dibentuk dari sudut resultannya juga dapat. Ya, ini adalah medan magnet pada kawat melingkar, yaitu mu 0 kali I dibagi 2 VA. Jadi kawatnya bentuk loop gitu ya. Lalu titik P itu berjarak B dari pusatnya berjarak B dari pusatnya kawat ini gitu ya. Maka rumus yang digunakan adalah rumus ini, yang sehingga kalau misalkan dia berbentuk toroid seperti solenoid seperti ini, maka sama dengan n kali ya n kali mu 0 i ya, atau ya jadi eh, B sama dengan mu 0 kali n kali i. Kalau P-nya itu eh, berada di pusat. Tapi kalau dia berada di tepi, ya medan magnetnya adalah rumus yang ini yang kita gunakan. Ya, ini toroida, rumus yang medan magnet yang terbentuk adalah ini. Nah, ini adalah hukum Faraday. Jadi pada hukum Faraday, akibat adanya gaya listrik induksi yang terjadi dalam suatu rangkaian berbanding lurus dengan perubahan flux magnetik yang dilingkupi. Jadi perubahan GGL itu sama dengan perubahan flux ya pada suatu bidang itu akan menghasilkan gaya-gaya listrik. Artinya kita bisa menghasilkan tegangan atau listrik dari medan magnet ya. Tetapi hanya terjadi apabila terjadi perubahan gaya perubahan flux ya, atau flux itu adalah
medan magnet yang menembus suatu bidang ya. Kalau terjadi perubahan eh, apa jumlah medan magnet yang menembus bidang, maka dia akan terjadi listrik ya. Jadi mana flux itu adalah kalau misalkan B kali A dikalikan cosinus theta ya. Di mana eh, B itu harus tegak lurus terhadap bidang ya, atau tegak lurus terhadap garis normal dari bidang. Ya, pada hukum Lenz, gel induksi selalu membangkitkan arus medan magnet yang berlawanan dengan asal perubahan flux. Ya. Jadi eh, induksinya juga akan muncul dari eh, apa namanya dari eh, medan magnet yang menembus sebuah bidang. Ya. Ya, jadi sehingga GGL induksi ini selalu membangkitkan arus dan medan magnetnya itu berlawanan dengan asal perubahan fluksnya. Ya, jadi kalau fluksnya berubah maka akan muncul medan magnet yang melawan akibat perubahan fluks tersebut. Ya, ini adalah besar GGL induksi. Kita ingat kembali bahwa kalau ada uh, kawat gitu ya pada suatu medan magnet, kalau kita gerakan maka kita akan mengalami gaya yang besarnya sebesar Q kali V cross B. Dan apabila eh, medan magnetnya itu berubah, eh medan magnet dan gaya gerak listrik atau GGL itu sama dengan minus dari medan magnet dikalikan dengan panjang dari L, itu adalah kawat ini. Panjang ini, kawat ini dikalikan dengan pergerakan. Jadi kawat ini digeser dengan kecepatan V ke arah kanan misalkan. Maka dia akan timbul gaya gerak listrik ya. Akan yang besarnya sebesar minus B kali L kali V. Di mana minus ini menunjukkan perlawanan GGL induksi yang timbul yang melawan eh, apa namanya medan ma- perubahan perubahan flux ya, perubahan flux medan magnet yang menembus bidang yang bidang ini. Kalau misalkan kawat ini tidak digerakkan, ya tidak akan muncul GGL. Tetapi begitu kawat ini digerakkan dengan kecepatan V, maka dia akan muncul GGL sebesar ini. Perubahan flux magnetik bisa dituliskan sebagai rumusan ini. Jadi perubahan flux karena perubahan induksi, rumusnya yang kita gunakan adalah ini. Kalau perubahan flux karena perubahan luas penampang, jadi penampangnya yang dirubah, maka rumusnya yang digunakan ini. Kalau yang berubah adalah flux magnetiknya karena perubahan sudut, gitu ya. Jadi sudutnya kita ubah-ubah, yang tadinya harusnya tegak lurus, gitu, B-nya gitu ya. Sekarang B-nya digeser gitu ya. Jadi miring gitu dengan sudut theta, maka kita gunakan rumusan Gigel induksinya yang itu. Ya, pada generator AC berlaku rumus ini ya, Gigel induksi akibat perubahan frekuensi ya, perubahan frekuensi sehingga Gigel maksimum yaitu frekuensinya dalam bentuk sudut sinusnya adalah satu ya, sehingga tersisa yang depan ini. Nah, dan yang ini adalah penurunan dari rumus ini, dan I-nya juga penurunan dari sini. Kalau E-nya ini dibagi dengan resistansi, maka yang muncul adalah rumus ini.
Nah, ini transformer, rumusnya silakan dibaca. Induktansi diri ini adalah akibat induktansi pada kumparan yang berbentuk solenoid dengan induktansi L, yaitu bergantung pada perubahan arus terhadap perubahan waktu. Jadi arusnya berubah-ubah ya. Kalau arusnya berubah-ubah maka akan muncul induktansi diri. Eh, akan muncul GGL induksi. Yang untuk kumparan solenoid dan toroida bisa dibaca di sini. Maka induktansinya adalah muncul sebagai bentuk perubahan flux terhadap arus. Dari sini akibat adanya perubahan flux maka kita mengenal arus yang akan muncul arus ya. Saat bergerak ya bidang kawat ini maka akan muncul arus sebesar I sama dengan B, B ya medan magnetnya dikalikan L dikalikan V per R. L ini adalah induktansi, V itu adalah seberapa cepat kita menggeser kawat ini keluar dari medan magnet dan memiliki gaya gitu ya, muncul gaya yang besarnya sebesar B kuadrat L kuadrat kali V dibagi R. Dan daya yang muncul adalah sebesar B kuadrat L kuadrat V kuadrat per R. Ya, jadi di sini yang disebut dengan adanya daya disipasi energi pada loop. Ya, sehingga loop ini akan menghasilkan tidak hanya akan menghasilkan color yang disebut dengan fenomena arus eddy. Nah, arus eddy ini muncul karena flux yang masuk ke dalam kawat ini, misalkan kawat ini adalah bidang yang sangat tipis, medium yang sangat tipis, ya, yang digerakkan keluar dari medan magnet, ya, atau terjadinya flux magnet, maka dia akan mengalami daya disipasi energi pada loop kawat. Ya, pada plat itu konduksi elektron untuk arus induksi yang tidak mengikuti satu jalur seperti yang dilakukan pada loop kawat. Jadi dia akan berputar-putar di dalam ini ya, dalam bidangnya. Jadi bisa dianalogikan dia itu seperti kumparan kawat gitu ya, kumparan kawat yang jumlahnya sangat banyak sedemikian hingga dia membentuk sebuah plat seolah-olah seperti plat, tetapi dia eh, apa namanya seperti dia kawat yang berbentuk seperti plat. Ya, saking banyaknya kita analogikan dia akan elektronnya itu akan berputar-putar di dalam loop tersebut atau loop plat tersebut yang terdiri dari infinite amount atau jumlah kawat yang loopnya jumlahnya tak berhingga sehingga elektronnya itu berputar-putar di dalam plat seolah-olah terjebak dalam pusaran ya. Dan arus seperti itu yang disebut dengan arus eddy. Ya. Jadi aplikasi arus eddy ini yaitu untuk menghasilkan medan magnet yang besar ya untuk sistem pengereman dari ini dari kereta ya. Jadi saat kereta bergerak terjadi perubahan medan magnet dari elektromagnetik pada rel dan perubahan medan magnet ini akan menimbulkan arus eddy pada rel ya sehingga arus eddy ini akan menimbulkan gaya ya gaya gaya yang memperlambat gerak kereta. Lalu yang paling terlihat yang digunakan yang mungkin secara Anda tidak sadar menggunakannya ya, mungkin kalau di rumahnya menggunakan ini kompor induksi
Ya, prinsip dari kompor induksi itu menggunakan arus eddy. Jadi saat si medan magnet ini menubruk ya dasar dari wajan, dasar dari wajan itu akan menimbulkan gegel induksi ya, akan menimbulkan gegel induksi dan akibatnya jika ada resistansi dari eh, si wajan yang sebut saja wajan ini berhingga gitu ya, bukan tidak infinite ya. Kalau misalkan seperti tembaga R-nya itu kecil ya. Makanya kita menggunakan konduktor yang R-nya agak besar ya, agak besar sehingga ya arus yang terbentuk itu ini ya atau arus eddy yang terbentuk itu eh, finite ya, terlihat ya. Kalau R-nya kecil kayak tembaga maka arus eddy-nya akan dengan mudah eh, ya mungkin tidak tidak muncul gitu ya. Hampir tidak terlihat fenomenanya. Tapi kalau misalkan dan biasanya akan terdisipasi dengan cepat. Tapi kalau pada metal ya yang pada stainless steel gitu. Stainless steel atau besi gitu yang resistansinya agak kecil ya dia uh, akan muncul arus eddy-nya yang ini ya, yang bisa secara cepat berubah menjadi kalor. Kalau tembaga ya bisa juga, tapi arus yang diperlukan itu sangat besar sekali. Karena itu kita tidak menggunakan tembaga pada kompor induksi, tapi kita gunakan besi atau stainless steel ya, yang resistansinya agak besar. Ya ini sudah pernah Anda lihat ya pada induksi dibandingkan dengan yang sistem pemanas lain ya. Kalau kalau kita lihat semakin dia tidak bergantung pada ukuran hampir tidak bergantung pada ukuran dari alat masaknya. Jadi alat masaknya ya nggak besar atau kecil itu tidak akan berpengaruh pada performance-nya. Ya, jadi kalau misalkan Anda ingin gunakan pemanas yang besar ataupun pemanas yang tinggi gitu ya. Ya, kalau pada induksi dia hanya bekerja pada area yang eh, dikenai oleh medan magnetnya. Jadi kalau Anda gunakan besar ya dia tetap akan memanaskan hanya daerah itu aja. Kalau kecil dia juga kecil yang dipanaskan gitu ya. Semakin kecil sebenarnya lebih hemat ya. Kalau besar penampangnya berarti medan magnet yang menghasilkan arus eddy-nya juga besar. Ya dia tidak berpengaruh hampir tidak berpengaruh pada performance pemanasannya pada ukuran gitu ya, tetapi hanya berpengaruh pada power consumption-nya aja. Nah, ini aplikasi arus eddy ya yang disebut dengan eh apa namanya quantum levitation, quantum levitation locking. Jadi akibat adanya arus eddy ya akan menghasilkan gaya gaya yang sebanding dengan gaya eddy sebanding dengan arus eddy-nya yang muncul akibat adanya perubahan flux yang berada pada bidang magnet. Ya, jadi pemanfaatan arus eddy tidak hanya pada
perangkat itu ya, perangkat tidak hanya pada household aja, tapi juga pada industri digunakan untuk mencari kerusakan ya, yang disebut dengan microfracture atau kerusakan mikro pada baja atau material-material yang konduktif konduktif gitu ya. Dan ini adalah alternating current ya, jadi alternating current atau arus bolak-balik. Pada arus bolak-balik itu akan berlaku tegangan ya sebesar V cosinus 2 VFT dan arusnya adalah I kali cosinus 2 VFT dengan omega sama dengan 2 VF. Di mana F adalah frekuensi dan T adalah waktu, V adalah tegangan dan I adalah arus. Pada rangkaian AC gitu ya akan terjadi IRMS sama dengan I0 dibagi akar 2 dengan VRMS sama dengan V per akar 2. Rangkaian AC yaitu pada rangkaian resistor yang bersifat resistif itu berlaku V-nya adalah V sinus omega T atau V cosinus omega T. I-nya adalah I V per R kali sinus omega T atau I kali sinus omega T. Pada rangkaian induktif yang perlu diingat bahwa di V-nya itu tertinggal 90 derajat dari arus ya. Arus tertinggal 90 derajat dari tegangan. Ya, semakin besar frekuensi yang terjadi, maka terjadi semakin besar reaktansinya, yaitu reaktansi itu adalah XL ya. Jadi XL ini adalah reaktansi sebesar 2V F kali L untuk rangkaian induktif. Pada rangkaian kapasitif, arus ya mendahului tegangan sebesar 90 derajat atau I sama dengan I0 sinus 2 VFT ya. Kalau untuk yang apa namanya induktif bisa kita tuliskan V-nya sebagai V-nya I-nya I-nya itu sama dengan I0 dengan sudut minus 90 derajat. Kalau pada rangkaian kapasitif, I-nya itu ya sama dengan mendahului jadi plus 90 derajat. Atau V-nya, V kapasitif itu V-nya sudutnya plus 90 minus 90. V-nya minus 90. Kalau yang induktif V-nya itu sama dengan V plus 90. Kalau digambarkan sebagai fasor ya, jadi V-nya itu untuk L itu ke atas karena dia plus 90, VR ke kanan dan VC itu ke bawah. Sehingga bisa dituliskan juga reaktansinya, fasor reaktansi, XL-nya ke atas, XR-nya 90 derajat ke kanan terhadap XL, XC-nya itu ke bawah.
Sehingga juga kita bisa tuliskan impedance yaitu Z ya karena tadi ini XL, ini XR dan ini adalah XC atau XR saya tulis sebagai R saja. Berarti impedance itu adalah total resultan dari semua vektor ini. XL plus XR plus XR gitu ya. Ini adalah vektornya. Sehingga impedance ini adalah Z gitu ya. Vektor Z. Maka besarnya untuk Z itu dalam panjang dari Z itu sama dengan kalau panjangnya itu adalah rumus yang ini. Z sama dengan akar R kuadrat plus XL minus XC kuadrat. Dengan sudut ya di sini nanti akan membentuk sebuah vektor XR resultan. Sorry, Z resultan gitu ya. Z resultannya akan memiliki sudut theta yaitu sebesar XL minus XC dibagi R. Ya. Perlu diingat, XL dan XC-nya adalah panjang dari XL dikurangi panjang dari XC dibagi dengan R. Ya, ini sama dengan kalau ini adalah XL minus XC dan ini adalah R. Ya. Ini adalah rumus daya. Ya, jadi kalau cos V-nya sudah ketemu atau cos jadi sorry ini bukan theta ya tapi pi ya. Tangan pi adalah XL minus XC dibagi R. Berarti cos pi-nya kalau sudah ketemu kita bisa tuliskan dayanya sebagai I kuadrat RMS dikalikan impedans Z-nya dikalikan dengan cos pi. Di mana cos pi adalah power factor. XC bisa dituliskan juga sebagai 1/2 VF C dengan sudut ya minus 90 derajat. XL bisa dituliskan juga sebagai 2 VFL dengan sudut 90 derajat. Dan R bisa kita tuliskan juga dengan sudut 0 derajat. Ya, ini contoh dari ketiga buah ini ya, empat komponen yang di seri ya. Kalau ini adalah R, ini adalah XL, dan ini adalah XC, dan ini adalah eh, R. Ini R1, ini R2. Berarti kalau kita cari berapakah tegangan di V2, berarti V2 itu sama dengan I ya. Karena ini seri, jadi arus I yang mengalir di R2 sama dengan I yang mengalir di L1 sama dengan I yang mengalir di C1 dan sama dengan arus yang mengalir I di R1. R1 ya. Ini R2 ya. Ini R1. V2 berarti I dikalikan dengan R2 ditambah dengan I dikalikan XL ya. V3 itu sama dengan I dikalikan dengan XC ditambah I dikalikan dengan R1. Ya, itu V3. Berapakah I gitu kan? Itu yang ingin dicari dan kalau di sini kita bisa tuliskan untuk
VI total gitu ya. Nah, I itu sama dengan V per R total gitu ya, atau Z total. Sama dengan V-nya V1, sorry V1 dibagi Z total. V1 dibagi dengan Z total adalah R2 ditambah XC ditambah XL ditambah R1. Lalu P, kalau misalkan kita tuliskan semuanya, P1 dibagi dengan R2, XC adalah 2 VFL J gitu ya, ditambah 1/2 VFC kali minus J, tambah R1. Ya, jadi V1 dibagi dengan R1 plus R2 ditambah dengan 2 VFL minus 1/2 VFC komponen J. Jadi kita kalikan yang atas ruas atas, yang atas sama yang bawah, R1 plus R2 gitu ya, minus 2 VFL minus 2 VFC 1/2 VFC J gitu ya. Nah, mungkin saya akan rapikan sedikit ya. R1 plus R2 minus 2 VFL minus 1/2 VFC J gitu ya, dibagi dengan sama gitu ya, R1 plus R2 minus 2 VFL minus 1/2 VFC J gitu ya. Ini sama dengan V dikalikan R1 plus R2 minus 2 VFL minus 1/2 VFC kali J dibagi dengan R1 plus R2 kuadrat minus jadi plus ya, 2 VFL minus 1/2 VFC kuadrat gitu ya. Ya, nanti kita bisa tuliskan ini yang di atas dalam bentuk sudut ya. Sama dengan V dibagi dengan R1 plus R2 ditambah dengan 2 VFL minus 1/2 VFC kuadrat dikalikan dengan akar dari R1 plus R2 kuadrat minus 2 VFL minus 1/2 VFC kuadrat. Dengan sudut gitu ya. Misalkan saya kasih nama Pi. Nah, dari sini kita ingin mencari Pi-nya.
Ya, sudut V bisa dicari ya karena tadi sama dengan ini ya, rumus ini. Ini saya ralat ini plus ya. Ya, ini sama dengan sudut V-nya adalah 2 VFL minus 1/2 VFC. Tangan inverse ya. Tangan inverse 2 VFL dibagi 2 VFC dibagi dengan R1 plus R2 R1 plus R2. Ya, dari sini sudah kita dapatkan ya nilai dari I-nya. I-nya sudah dapat, berarti kita masukkan saja ke sini. Ya, jadi ingat kalau untuk misalkan tadi adalah P2 gitu ya. P2 sama dengan I kali R2 ya, ditambah dengan I dikalikan XL. I-nya nanti dapatnya yang ini gitu ya. Nanti berbentuk I-nya nanti akan berbentuk bilangan seperti ini ya. Jadi I-nya sama dengan V dikalikan akar R1 plus R2 kuadrat gitu ya, minus 2, saya tulis ini aja XL ya, karena 2 VFL adalah XL ya, minus XC dikuadratkan dibagi dengan R1 plus R2 dikuadratkan lalu ditambah dengan XL gitu ya. XL minus XC kuadrat. Dengan sudut ya adalah Pi. Jadi SL-nya bisa saya tuliskan jadinya eh, I untuk V2 I dikalikan R2 ditambah XL. I-nya adalah ini ya, tinggal Anda tuliskan I-nya gitu ya. Itu adalah V2-nya. Anda bisa sederhanakan lagi gitu ya karena bilangan kompleks. Ya, jadi I-nya ini bisa kita tuliskan sebagai P yang akar R1 plus R2 kuadrat plus XL minus XC dalam kurung dikuadratkan dibagi dengan R1 plus R2 kuadrat ditambah XL minus XC kuadrat dikalikan dengan dalam kurung kosinus dari Pi ditambah sinus dari Pi. Ya, ini bisa dikalikan dengan sini, sama ini bisa dikalikan dengan ini. Tapi jangan lupa ini dikasih J di sini. Ya, jadi kalau untuk ini, kalau misalkan kita punya
Nah, nanti ini akan bentuk bentuk misalkan A ditambah B kali J gitu ya. Misalkan yang di sini berarti V2-nya misalkan sama dengan eh, I kali R2 ditambah XL. Karena XL-nya itu adalah bentuk eh, ini ya, bentuk imajiner, di mana I-nya, XL-nya itu menjadi, anggaplah seperdua VFC kali J gitu ya. Sama dengan misalkan kita punya bentuk I-nya adalah I plus BJ dikalikan R2 ditambah seperdua VF, sorry, FL ya, 2 VFL. 2 VFL kali J. Ini jadi A kali R2 ditambah R2 kali BJ gitu ya. Ditambah dengan B kali 2 VFL. J kali J menjadi -1. Jadi minus. Ya. Kalau kita meneruskan sampai sini ya. Akan lebih baik sampai sederhana. Nanti A kali R2 minus B kali 2 VFL plus ya ini realnya, yang imajinernya adalah R2B kali C. Ya, A-nya adalah ya ini dikalikan ini kosinus theta. Lalu B-nya adalah yang ini dikalikan ini sinus theta, sinus phi. Selanjutnya adalah resonansi pada rangkaian AC. Jadi kalau misalkan hanya ada serangkaian hanya bersifat resistif murni, artinya XL dan SC-nya itu sama dengan eh, meniadakan gitu ya. Maka kita akan dapatkan pada frekuensi berapa dia beroperasi, yaitu sama dengan F sama dengan seperdua V akar 1/LC. Ini adalah prinsip dari yang kita sebut dengan tuning ya. Tuning radio, tuning televisi itu frekuensi saat kita ubah-ubah kapasitans ya, biasanya induktansnya tetap, kapasitansnya kita ubah-ubah sehingga kita dapatkan frekuensi resonansinya. Selanjutnya kita bahas gelombang elektromagnetik. Review kembali bahwa gelombang elektromagnetik itu memiliki sifat dualisme, yaitu merambat dalam merambat dalam bentuk muatan energi listrik dan energi magnetik. Dengan hubungan kecepatan rambat gelombang adalah V sama dengan lambda kali F. Ini adalah spektrum gelombang elektromagnetik, bisa kita lihat di sini. Ya, kita bisa lihat kalau untuk spektrum visible light itu sangat tipis ya. Ya, ultraviolet dan inframerah ini bandwidthnya gede ya. Perbandingannya jauh lumayan. Tapi untuk gelombang mikro atau gelombang radio itu lebih lebar lagi. Dari sini sampai sini gitu ya. Itu gelombangnya panjang, bandwidthnya jauh lebih lebar lagi. Mau lebih besar lagi ya mungkin ke atas. Tapi di sini sudah energinya sulit untuk diproduksi ya. Seperti sinar gamma misalkan. Ini adalah sinar yang sangat berbahaya untuk kesehatan ya. Udah masuk danger zone. Ultraviolet, sinar X, gamma itu
sudah berbahaya pada kesehatan. Sehingga yang aman, safe-nya itu yang daerah amannya cuma daerah sini. Yang sini sudah masuk unsafe, ya, tidak aman. Jadi untuk spektrum bisa kita bagi-bagi terutama pada radio ya. eh Bisa silakan dibaca sendiri kalau misalkan untuk penyiaran itu low frekuensi, medium frekuensi, high frekuensi kayak AM, FM. Lalu untuk VHF, UHF, lalu untuk spektrum wireless itu ada di spektrum sini ya. Spektrum seluler ada di area band UHF dan sedikit masuk ke SHF gitu ya. SHF itu super high frequency, EHF extra high frequency. Tapi untuk 6G atau 5G itu masuknya daerah area UHF dan SHF aja ya. Jadi sifat-sifat fisis elektromagnetik, eh, spektrum elektromagnetik itu terdiri dari bagian-bagian kecil yang kita sebut dengan foton atau kuanta ya, di mana energinya itu sama dengan H kali V, di mana E itu adalah tenaga kuantum, H itu adalah konstanta Planck, dan V adalah frekuensi dalam Hertz. Atau E sama dengan H kali C per lambda. Atau ada juga orang menulisnya H kali F. Pada hukum Planck, ya, jadi ini adalah pendekatan bahwa energi itu dirumuskan dengan rumusan ini, yang intinya adalah yang berhubungan dengan radiasi dari objek, ya, akibat adanya suhu. Jadi setiap benda yang memiliki temperatur akan memancarkan energi sebesar ini. Jadi ini adalah teori Maxwell bahwa kecepatan gelombang elektromagnetik itu berlaku 1/mu0 kali epsilon nol untuk ruang hampa ya. Kalau untuk melalui medium sama dengan C dibagi akar mu kali epsilon, di mana C itu adalah kecepatan cahaya. Nah, kalau ini adalah C gitu ya, yaitu 1 dibagi akar mu 0 kali epsilon nol. Ya, panjang gelombang lambda itu sesuai dengan hubungan lambda sama dengan C per F, di mana C-nya itu kita dapatkan yaitu 2,997 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Ya, ini adalah kecepatan cahaya. Sifat gelombang elektromagnetik itu memiliki sifat dualisme. Nah, jadi pada medium dia akan ada impedans karakteristik Z0, yaitu pada saat sinyal pertama masuk ya ke dalam suatu medium gitu ya, terhadap arus ya, dibagi dengan arus ya, tegangan plus itu ini kalau medium, jadi medium dengan impedans Z0 gitu ya, maka Z0-nya arus yang masuk pas tepat masuk di awal ini adalah sebesar V dibagi I plus ya. Jadi maksudnya V plus itu yang awal masuk di sini. Jadi I di awal sebelum ada refleksi. Ya, ini konstanta dielektrika untuk panjang gelombang. Jadi kalau misalkan sebuah gelombang listrik atau gelombang elektromagnetik memasuki medium ya, maka kecepatan panjang gelombang yang masuk itu adalah sebesar 3 kali 10 pangkat 8 dibagi akar K kali F.
atau kecepatan rambatnya sama dengan 3 kali suhu pangkat 8 dibagi akar K. Dimana K ini adalah konstanta dielektrika ya. Jadi satu itu untuk ruang hampa adalah yang tercepat. Kalau udara makin lama makin ke bawah makin besar nilainya, itu kecepatan gelombang elektromagnetiknya makin lambat. Sehingga kalau untuk aplikasi terutama untuk radio ya, itu adalah kecepatan gelombang elektromagnetik paling cepat ya. Sehingga eh, i- di saat merambat di udara itu efeknya kecil sekali ya. Kalau misalkan melewati air baru akan tambah besar ya. Tambah besar karena air bukan lagi udara, tapi ada partikel-partikel air di situ, yaitu partikel H2O. Ini adalah mode gelombang bisa bentuk transverse elektrik dan transverse magnetik. Kalau transverse elektrik dia berbentuk planar persegi. Kalau untuk eh, transverse magnetik dia berbentuk silinder. Nah, jadi untuk eh, saat saluran transmisi itu atau medium ini eh, di kita beri loading atau beban, sebagai contoh adalah antena, maka dia dia akan mengalami refleksi ya, tetapi bergantung pada bebannya. Ada beberapa rumusan untuk refleksi dituliskan sebagai tegangan refleksi dibagi dengan tegangan awal maju. Ya, V plus ini maju, refleksi ini V minus itu adalah tegangan yang direfleksikan ya, yang di yang kembali dari beban. Refleksi sama dengan impedans atau impedans dari eh, beban. Kalau dia bersifat induktif, beban ini apakah bisa bersifat induktif atau kapasitif, kita tidak tahu. Bisa memiliki reaktansi dan memiliki resistansi dan bisa memiliki reaktansi gitu ya. Kita nggak tahu loadnya, tetapi bisa kita tuliskan refleksi adalah impedans dari beban dikurangi dengan impedans karakteristik yaitu Z0. Impedans dibagi dengan impedans karakteristik, impedans beban ditambah dengan impedans ini. Ya, ini adalah rumus refleksi. Jadi kalaupun nilainya negatif, maka karena ini ada tanda mutlak di sini selalu bernilai positif. Ini rangkaian ekuivalen dari saluran transmisi ya. Kita bisa modelkan rangkaian saluran transmisi sebagai sirkuit LC di sini. Biasanya sih ada bisa juga ada resistor di sini, resistor ya, atau rangkaian RLC. Tapi umumnya cuma dimodelkan dalam bentuk LC karena LC ini ada memiliki karena LC ini operasi matematikanya itu menggunakan imajiner atau metode Fasor untuk menyelesaikannya. Saluran transmisi beban itu memiliki beberapa sifat. Ya, jadi kalau misalkan eh impedansnya matching, di mana impedans karakteristik Z0 itu sama dengan impedans beban, misalkan 50 sama 50 gitu ya. Maka dia akan matching. Daya input sama dengan daya di loadnya. Jadi semua energi yang masuk itu akan diserap oleh beban atau Z load. Ini yang kondisi ideal yang kita harapkan atau sempurna gitu ya.
di mana refleksinya itu nol. Lalu ada juga impedansi yang mismatch, dan ini yang paling mungkin terjadi ya karena kondisi loadnya tidak sama, ya tidak persis sama, sehingga sebagian besar tidak tidak terjadi refleksi ya. Tidak semua energi itu diserap oleh beban, tetapi ada yang direfleksikan kembali ke sumber sehingga sinyalnya terdegradasi. Lalu kondisi eh, short circuit, di mana semua energi itu dikembalikan ke sumber sehingga eh, tegangannya jadi hilang, nol ya. Tegangan hilang, maka dayanya yang diserap beban itu nol ya. Jadi eh, apa namanya, kita buang-buang energi untuk dapat, sementara sinyalnya tidak ada. Lalu yang open ya, kondisi open sehingga air load-nya atau bebannya itu tak berhingga ya. Ini juga kasusnya sama, refleksinya itu semuanya direfleksikan ya. Semua direfleksikan sehingga eh, tegangannya ada gitu ya. Rat. Tetapi tidak ada arus yang mengalir sehingga beban tidak tidak energinya terbuang ya, tidak bermanfaat gitu ya, tidak ada muncul di sini. Ya, daya yang diserap oleh bebannya itu nol. Jadi kondisi match, open, short ya, dan mismatch. Ini adalah rumus dari impedance input ya. Jadi impedance input ini kalau misalkan kita kita melihat impedance karakteristik, apa namanya, impedance karakteristik gabungan impedance karakteristik dan impedance beban gitu ya. Seolah-olah kita hanya melihat impedance inputnya saja ya. Jadi impedance-nya itu, impedance input ini adalah gabungan dari impedance karakteristik dan impedance beban. Sehingga kita bisa memodelkan kalau misalkan ada dua atau beberapa buah sirkuit gitu ya yang terdiri dari impedance-impedance lainnya, kita bisa melihat Z input ini sebagai Z beban gitu ya. Jadi Z input kita akan bisa memodelkan rangkaian yang panjang atau banyak itu sebagai rangkaian yang lebih simpel dengan memodelkan hanya Z inputnya saja. Ya, sehingga kita punya ini Z input gitu ya, Z input. Lalu misalkan kita hubungkan lagi dengan impedance eh, karakteristik lagi gitu ya. Sehingga ini menjadi model yang lebih simpel untuk dianalisis. Hanya ngitungnya yang agak ribet dikit ya, tapi nggak susah. Karena kita tadi sudah belajar untuk ya untuk bekerja dengan bilangan kompleks. Ya kalau misalkan Anda punya bentuk seperti ini, misalkan kita bisa sederhanakan dengan mengalikannya dengan pembilangnya dengan eh, bilangan apa, bentuk sekawan ya, C minus D kali J, C minus D kali J gitu ya. Jadi ini nanti jadi A kali C tambah B kali J, B C kali J gitu ya. Minus
A kali D kali J, lalu B minus, jadi minus B D kali J kuadrat ya. J kuadrat itu sama dengan minus 1. Jadi kalau ada ketemu J kuadrat ini jadi minus 1 gitu ya. Jadi J-nya bisa saya tuliskan jadi minus 1, minus ketemu minus jadi plus, dibagi dengan C kuadrat minus eh, plus ya, plus D kuadrat. Itu. Kalau misalkan Anda, atau bisa Anda gunakan cara ini juga ya. Kalau misalkan bentuk A plus B kali J, ini bisa kita ubah menjadi bentuk fasor ya. Bentuk sudut ya. Sudut bentuk apa namanya? Bentuk polar, sorry, bukan fasor. Ini sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat kalikan dengan tangan inverse ya, dan dari B dibagi dengan A. Kalau dan ini dituliskan juga menjadi akar A kuadrat plus B kuadrat sudut ya. Ini simbol sudut. Kalau tangan inverse B adalah theta gitu ya. Jadi seperti itu ya. Tangan inverse ini adalah theta, sudut theta. Kalau misalkan Anda ketemu misalkan A sudut alfa dibagi B sudut beta, ini bisa Anda tuliskan sebagai operasi pengurangan. Jadi A dibagi B dikalikan dengan sudut dari alfa minus beta. Ya, jadi operasi eh, apa namanya ini polar ya. Kalau perbagian sudut bisa menjadi pengurangan. Kalau perkalian sudut, misalkan contohnya A dikali dengan sudut alfa dikalikan dengan B sudut beta, ini sama dengan A kali B sudut alfa plus beta. Ini bisa Anda kembalikan lagi jadi bentuk fasor, jadinya A kali B dalam kurung kosinus alfa plus beta ditambah sinus alfa plus beta kali J. Ya, ini bisa Anda kalikan ini ke dalam sini, ini bisa kalikan ini ke dalam sini. Ini adalah rumus P-square. Jadi P-square itu adalah perbandingan antara tegangan maksimum dibagi tegangan minimum. Ya, P-square harusnya pada perangkat pasif dia bernilai 1 atau lebih besar daripada 1. P maksimum adalah tegangan awal dikalikan ditambah dengan tegangan awal kali refleksi. Atau bisa ditulis V0 kali 1 plus reflection. V minus adalah V0 kali 1 minus refleksi. P square sama dengan 1 plus R dibagi 1 minus R. Ya. Dan nilainya VSWR 1 atau lebih besar daripada 1. Ini terjadi pada saat mismatch impedance ya. Saat beban apa namanya? Saat beban impedance-nya dari beban tidak sama dengan
impedance karakteristik. Ya, ini contoh ya, ya rumus ini. Tinggal masukkan aja ya nilai-nilainya dengan cara operasi fasor yang sudah saya terangkan sebelumnya. Ya, ini review aja, silakan dibaca kembali UTP, STP, koaksial dan optik. Ini adalah koaksial dan nyambungannya menggunakan BNC, F konektor, N konektor, sigma konektor. Lalu ada juga kabel twisted pair, UTP, STP. Lalu ada juga kabel fiber optik ya, sudah pernah dibahas di sesi terdahulu. Lalu sistem komunikasi short optik, ini adalah benefitnya, kita bisa sebenarnya belum ada batasan lagi ya teknologi ini sampai seberapa cepat karena kita masih menggunakan lambda yang jumlahnya masih sedikit gitu ya. Mungkin bisa nanti petabyte per detik, kita nggak tahu ya. Nanti suatu saat ini tidak akan nih eh, tidak ada batasannya lagi. Belum teknologi ini belum akan mati dan tidak akan mati. Kecuali kalau udah kiamat ya. Lalu ini adalah teknologi GPON atau Gigabit Passive Optical Network ya. Jadi di di segmen ini gitu ya, ini adalah banyak perangkat pasifnya daripada perangkat aktif ya. Paling di daerah di antara segmen ini dipasang amplifier yang namanya EDFA ya untuk memperpanjang, tetapi agak jarang karena rentang 40 kilometer untuk kabel tanpa amplifier atau tanpa booster itu sangat panjang, yaitu antara Jakarta kalau dari end to end gitu ya. Biasanya nggak sampai sepanjang 40 kilo itu, kecuali kalau untuk trunknya ya, untuk backbone. Ya, EDFA itu adalah amplifier yang disebut dengan erbium doped fiber amplifier, yang intinya itu meningkatkan energi yang masuk ke dalam receiver dalam sehingga energi yang dipancarkan itu lebih terstimulasi dan eh, lebih kuat ya keluarannya tanpa merusak sinyal. Nah, jadi ini adalah perangkat EDFA itu ya, simple perangkatnya, intinya hanya memperkuat cahaya tanpa merusak sinyalnya. Nah, untuk meningkatkan bandwidth, kita menggunakan teknologi WDM. Ya, intinya itu seperti menggunakan beberapa buah lambda atau beberapa buah sinar sekaligus ke dalam fiber optik, sehingga kita bisa memuat beberapa buah informasi sekaligus dan eh, tidak ada batasan. Ini hanya ilustrasi aja berapa banyak cahaya yang bisa masuk ya. Ini sebagai contoh warna yang bisa dilihat dengan mata, tapi pada nyatanya pada sistem telekomunikasi itu tidak menggunakan cahaya ini ya, tapi menggunakan cahaya inframerah yang lebih eh, lebar bandwidthnya atau lebar lebih banyak lambda yang bisa kita pakai. Jadi untuk hal ini dimungkinkan dengan menggunakan lambda yang berbeda. Dan untuk menjaga supaya uh, sinyal informasi satu dan sinyal informasi itu tidak saling overlap, maka jarak diberi jarak lambda antara sinyal satu dengan sinyal lainnya. Dan ke depan fiber optik dan teknologi wireless justru akan mendominasi teknologi telekomunikasi.
Karena teknologi wireless sendiri sudah, apalagi 5G itu up to 20 gigabit per second ya. Sementara untuk eh, komunikasi berbasis tembaga hanya difokuskan nantinya untuk membangun sirkuit untuk ya device-nya sendiri. Tetapi untuk ininya, untuk transmisinya itu mengandalkan wireless dan fiber optik. Dan ini adalah keunggulannya di mana reliability-nya semakin lama teknologi itu akan lebih reliable dan latency-nya juga makin kecil ya dengan data rate yang akan jauh lebih besar. Akibat dari ini selain selain dari eh, reliability-nya, tingkat presisinya bisa ditingkatkan dengan adanya adaptif adaptif ini ya eh, teknologi teknologi pointing yang adaptif. Jadi seperti eh, network automation ya menggunakan AI untuk mendeteksi keberadaan user sehingga arah radio itu atau arah pemancar itu bisa kita utak-atik ya arahnya dengan teknologi phase array antena. Dengan phase array antena itu kita bisa mengubah-ubah phase-nya dari tiap-tiap antena sehingga arahnya itu bisa berubah-ubah juga tanpa secara fisik diubah gitu ya antenanya. Atau yang disebut ada yang menyebutnya sebagai electric tilting. Lalu ada perkembangan dari MIMO itu juga menggunakan beberapa band sekaligus untuk komunikasi, menggunakan frekuensi terahertz nantinya pada telekom band telekomunikasi dan spektrumnya bisa kita direkonfigurasi secara dinamis. Jadi kita tidak fix hanya satu band saja yang digunakan, tetapi beberapa buah band sekaligus, sehingga tidak sehingga bandwidth yang dihasilkan bisa jauh lebih lebar. Adanya telekomunikasi, eh, intelligent communication environment itu, yaitu seperti yang saya kemukakan sebelumnya, antena itu akan tahu posisi Anda, sehingga dia akan melakukan electric tilting sedemikian hingga HP Anda itu akan selalu dapat full power ya, walaupun jaraknya jauh. Ya, demikian untuk sesi ke-15. Semoga sesi ini bermanfaat. Jangan lupa untuk menyelesaikan tugas-tugas, terutama pada sesi yang ke-16 sudah saya masukkan tugas ya, tugas besar di mana nilainya sangat besar. Silakan dibaca. Terima kasih atas waktunya untuk perkuliahan ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.